Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga keadaan Ananda semua dalam keadaan sehat ya. Dan jangan lupa tetap di rumah dan tidak melakukan aktivitas yang tidak perlu. Nah, jadi kepada Ananda semua diharapkan tetap di rumah dan pelajari pelajaran yang telah diberikan tugas-tugas oleh gurunya. Kita akan melanjutkan pembelajaran melalui media daring. Nah, untuk pertemuan yang minggu lalu yang sempat tertunda, nah jadi kita akan melaksanakan pembelajaran melalui video ini. Nah, jadi kepada Ananda semua, mohon diperhatikan video ini sampai selesai. Nanti akan ada penjelasan materi-materi serta evaluasi yang akan kita lakukan di akhir pembelajaran. Kepada Ananda semua, ayo semangat kita mulai pembelajaran pada hari ini. Melanjutkan materi dari yang minggu lalu, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teks deskripsi. Nah, kepada Ananda semua yang ada di rumah dipersilakan untuk menyiapkan bukunya ataupun bahan-bahan yang berkaitan dengan teks deskripsi, karena itu akan dapat menunjang pembelajaran Ananda semua mengenai pemahaman tentang teks deskripsi. Materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah teks deskripsi yang mencakup tentang teks deskripsi. Jadi yang pertama yang akan kita bahas adalah pengertian teks deskripsi, kemudian ciri-ciri teks deskripsi, kemudian tujuan teks deskripsi, struktur teks deskripsi, kemudian langkah-langkah membuat teks deskripsi, jenis-jenis teks deskripsi, dan kemudian yang terakhir itu ada latihan. Nah, pada bagian latihan ini yang nanti akan kita gunakan untuk mengevaluasi kemampuan Ananda semua mengenai pemahaman materi yang telah diberikan. Nah, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu pengertian teks deskripsi. Ananda semua sudah tahu apa itu teks deskripsi? Nah, baik, untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita akan membahas mengenai pengertian teks deskripsi sesuai dengan KD yang telah kita tentukan, yaitu kita membahas tentang teks deskripsi. Baik, pertama-tama kita cari tahu terlebih dahulu apa itu teks deskripsi. Teks deskripsi itu adalah teks atau bacaan yang disusun dengan cara menggambarkan benda, objek, tempat, atau peristiwa secara jelas. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa teks deskripsi adalah suatu teks yang menggambarkan sesuatu. Kita ungkapkan dengan kata-kata cara kita menggambarkan sosok tersebut, tokoh tersebut, benda tersebut, ataupun peristiwa tersebut. Jadi kepada Ananda, mohon dipahami ya, bahwa teks deskripsi ini adalah teks yang digambarkan secara jelas gitu. Seumpamanya kita mendeskripsikan seseorang, nah seperti tokoh, nah kita nanti akan mendeskripsikan sosok tersebut secara jelas. Bagaimana sosok beliau, posturnya seperti apa, bentuk wajahnya seperti apa, kemudian kita jelaskan secara rinci. Nah, itu dia yang dimaksud dengan teks deskripsi. Nah, materi yang kedua, kita akan membahas tentang ciri-ciri teks deskripsi. Nah, setelah kita mengetahui pengertian teks deskripsi, selanjutnya kita harus mengetahui bagaimana ciri-ciri dari teks deskripsi ini. Nah, jadi ciri-ciri teks deskripsi ini yang pertama, nah yaitu menjelaskan atau menggambarkan sesuatu objek seperti benda, tempat, atau suasana tertentu. Nah, ini dapat kita ambil dari pengertian teks deskripsi tadi, yaitu menggambarkan suatu objek, baik itu objeknya adalah orang, tempat, atau peristiwa. Nah, tentang itu yang akan kita jelaskan. Teks deskripsi itu ya ciri-cirinya itu menggambarkan sesuatu, orang, tempat, objek tertentu, atau suasana atau peristiwa tertentu. Kemudian ciri-ciri yang kedua, melibatkan panca indera, penglihatan, pendengaran, pengecapan, penciuman, dan perabaan. Nah, ini nanti cara kita menggambarkan objek tersebut, kita melibatkan indera penglihatan. Nah, seumpamanya kita mendeskripsikan sebuah desa, apa yang dapat kita rasakan ataupun kita lihat dengan penglihatan kita, bagaimana bentuk dari
suasana yang akan kita gambarkan gitu. Bisa juga dari pendengaran seperti itu. Seperti kita menyampaikan bunyi-bunyi tertentu, otomatis kita menggunakan pendengaran kita. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, nah, ciri-ciri yang ketiga ini banyak ditemukan kata-kata atau frasa yang bermakna kata sifat atau keadaan. Nah, pada ciri-cirinya ini lebih difokuskan kepada kata-kata itu merujuk kepada keadaan atau kata sifat. Nah, kemudian yang keempat, nah ciri-ciri yang keempat ini memaparkan ciri-ciri fisik dan sifat objek tertentu seperti ukuran, bentuk, warna, dan kepribadian secara jelas dan terperinci. Nah, itu dia khususnya pada teks deskripsi ini. Dia akan menyampaikan sesuatu tersebut secara rinci dan sangat jelas seperti itu. Nah, tadi dipaparkan kita harus menyampaikan ciri-ciri fisiknya, sifat objek tersebut seperti apa. Nah, seperti yang telah Ibu sampaikan tadi, jika kita menggambarkan sosok seseorang, nah kita harus pandai menyampaikan secara jelas, seumpamanya sosok tersebut seperti apa. Matanya yang bulat atau sipit, hidung mancung atau pesek, kemudian alisnya yang tebal atau tipis. Nah, seperti itu kita jelaskan secara terperinci. Kemudian juga bisa pada objek yang lainnya gitu. Nah, seperti kita akan menjelaskan tentang suasana, kita harus juga pandai menyampaikan suasana seperti apa yang akan kita sampaikan kepada pembaca, namun kita jelaskan secara terperinci dan sangat jelas supaya membaca seakan-akan dapat merasakan dan membayangkan sendiri seperti apa suasana tokoh yang kita sampaikan kepada mereka. Nah, itu dia untuk ciri-ciri teks deskripsi. Kemudian materi selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan teks deskripsi. Nah, setelah kita mengetahui tentang pengertian tentang ciri-ciri teks deskripsi, sekarang kita akan membahas tentang tujuannya. Apa sih, Bu, tujuan kita membuat teks deskripsi ini? Nah, seperti itu ya. Seandainya pertanyaannya, langsung kita bahas apa sih tujuan teks deskripsi. Jadi, tujuan kita menulis teks deskripsi tersebut ataupun tujuan dari teks deskripsi tersebut adalah agar orang yang membaca dapat seolah-olah melihat sendiri benda atau objek yang diceritakan tersebut. Nah, seperti Ibu sampaikan tadi, bahwa apa yang kita tulis dapat membuat pembaca juga dapat membayangkan atau memikirkan seperti apa kita menyampaikan teks tersebut gitu. Nah, seandainya kita mendeskripsikan sebuah suasana alam, nah nanti saat pembaca membaca teks kita tersebut, mereka juga akan dapat merasakan, oh iya, terbayang bagaimana pemandangan yang diceritakan oleh penulis tersebut. Nah, seperti itu. Nah, sampai pada materi yang ketiga tadi, apakah Ananda semua sudah jelas dengan penjelasan Ibu? Nanti jika ada yang kurang jelas, silakan Ananda siapkan catatan kecil. Nanti pada akhir pembelajaran kita akan adakan sesi tanya jawab sehingga Ananda tidak memiliki keraguan tentang apa yang Ibu sampaikan. Jadi bagi yang kurang jelas pengertiannya, Ananda bisa tanyakan nanti ke Ibu ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada materi yang keempat. Nah, materi yang keempat ini kita akan membahas tentang struktur teks deskripsi. Nah, setelah tahu pengertiannya, setelah tahu ciri-cirinya, setelah tahu tujuan kita menulis teks deskripsi ini. Nah, kali ini kita akan mencari tahu tentang struktur teks deskripsinya. Karena dalam membuat suatu teks, nah kita harus punya acuan ataupun strukturnya nanti supaya kita juga mudah untuk membuat teks deskripsi tersebut. Nah, struktur teks deskripsi ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu identifikasi, yang kedua ada klasifikasi, dan yang ketiga ada bagian deskripsi. Nah, kita akan bahas terlebih dahulu mengenai yang pertama yaitu identifikasi. Apa sih, Bu, identifikasi ini? Kenapa perlu dalam struktur teks deskripsi? Nah, identifikasi ini pada bagian ini berisikan penentuan
dari identitas seseorang, benda, atau objek lain. Nah, ini seperti pemaparan awal. Nah, kita menentukan dulu identitas objek yang akan kita bahas itu apa gitu. Kemudian bagian yang kedua ada klasifikasi. Nah, klasifikasi ini merupakan unsur penyusun yang bersistem dalam satu kelompok menurut kaidah atau standar yang sebelumnya sudah ditetapkan. Nah, jadi kita akan menyusun teks deskripsi ini secara bersistem gitu. Jadi ada rangkaian-rangkaiannya, ada tahap-tahapnya seperti itu. Kemudian lanjut ke bagian deskripsi. Nah, bagian deskripsi ini berisikan tentang gambaran atau pemaparan tentang suatu objek. Nah, pada bagian ini nanti kita akan menitik pusatkan teks deskripsi kita, karena pada bagian ini kita akan memaparkan tentang objek apa yang akan kita sampaikan gitu. Seperti kita akan menyampaikan tentang seseorang, berarti kita akan paparkan tentang objek sosok tersebut. Apabila kita akan menyampaikan tentang suasana, nah kita akan memaparkan di bagian ini tentang suasana yang akan kita sampaikan. Seperti itu. Ada materi yang selanjutnya. Nah, materinya ini adalah langkah-langkah membuat teks deskripsi. Nah, kepada Ananda semua, mohon pada materi ini diperhatikan betul, karena hasil akhir dari materi kita pada kali ini adalah kita akan membuat teks deskripsi. Jadi kepada Ananda semua mohon diperhatikan langkah-langkah membuat teks deskripsi berikut. Nah, gitu. Diperhatikan ya. Nah, ada beberapa tahap saat kita akan membuat teks deskripsi ini. Nah, yang pertama, kita harus menentukan dulu temanya. Nah, jadi kepada Ananda semua harus tahu apa yang akan Ananda buat. Semisal Ananda ingin menentukan temanya itu adalah tentang sosok atau tokoh, nah seperti itu, ataupun nanti tentang suasana, ataupun tentang sebuah tempat, nah seperti itu. Ananda harus menentukan tema apa dulu yang akan Ananda buat pada bagian teks deskripsi ini. Kemudian lanjut yang kedua, Ananda harus menentukan tujuan. Nah, jadi saat Ananda akan membuat teks deskripsi ini, Ananda harus tahu dulu apa tujuan Ananda membuat teks deskripsi tentang tema yang Ananda ambil gitu. Jadi Ananda tidak boleh membuat teks ini secara asal-asalan, tapi harus ada tujuan yang jelas dari pembuatan teks deskripsi ini. Jelas ya? Kemudian kita lanjutkan yang ketiga, ada menentukan manfaat. Nah, selain kita menentukan tujuan kita harus juga dapat menentukan apa manfaatnya jika kita membuat teks deskripsi ini gitu. Seandainya kita mengambil tema ini, lalu apa manfaat dari orang yang akan bagi orang yang membaca teks kita tersebut gitu. Adakah manfaatnya? Seperti itu ya. Kemudian kita lanjut. Tahap selanjutnya bagi Ananda adalah mengumpulkan data-data dan lakukan pengamatan mengenai objek yang akan dibahas. Nah, seperti itu. Setelah Ananda menentukan tema, seandainya Ananda ingin mendeskripsikan seorang tokoh gitu, tokoh pahlawan, tokoh ilmuwan dunia, atau siapa saja, bisa siapa saja. Nah, Ananda pada tahap yang keempat ini harus mencari data-datanya. Apa data-data yang Ananda perlukan? Seperti itu. Seandainya Ananda membutuhkan biografi dari tokoh tersebut, berarti Ananda harus mencari bahan tentang tokoh-tokoh tersebut. Nah, bisa dari biografinya atau dari mana saja yang bisa Ananda dapatkan mengenai data-data dari tokoh ini gitu. Kemudian lanjut, Ananda akan susun data menjadi kerangka karangan. Nah, sebelum Ananda semua menyusunnya menjadi bentuk paragraf, nah Ananda harus terlebih dahulu membuat kerangka karangannya. Jadi Ananda harus membuat poin-poin penting dulu gitu. Jadi Ananda siapkan bahwa poin pertama apa dulu yang akan Ananda sampaikan. Bagian kedua nanti apa yang Ananda sampaikan. Bagian ketiga apa yang Ananda sampaikan. Nah, seperti itu. Buat poin-poin pentingnya dulu mengenai teks deskripsi yang akan Ananda buat. Seperti itu ya. Kemudian yang terakhir, nah, uraikan kerangka karangan menjadi teks. Nah, setelah Ananda membuat poin-poin penting dari apa yang akan Ananda buat, nah, pada tahap terakhir ini Ananda susun kerangka-kerangka karangan yang telah Ananda buat tadi menjadi bentuk teks gitu. Nah, seandainya poin yang pertama
tempat tanggal lahir. Nah, berarti Ananda sampaikan dengan kata-kata yang menarik dan meyakinkan bagi pembaca. Seperti apa Ananda akan menyampaikan? Dia lahir di sini, di sini, di sini, dan ini dan ini. Nah, seperti itu. Jadi Ananda harus pandai menyampaikan tiap-tiap poin yang sudah Ananda buat pada ataupun dalam bentuk teks. Seperti itu ya. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis teks deskripsi. Nah, jadi kepada Ananda, walaupun Ananda sudah mengetahui bagaimana langkah-langkah membuat teks deskripsi, tapi Ananda juga harus tahu jenis teks deskripsi mana yang akan Ananda buat nantinya, dan materinya akan Ibu sampaikan. Jadi kepada Ananda mohon diperhatikan baik-baik ya. Baik, kita masuk pada jenis teks deskripsi yang pertama, yaitu teks deskriptif subjektif. Nah, penjelasannya adalah teks deskriptif subjektif ini merupakan suatu teks deskripsi yang dalam penggambaran objeknya berdasarkan atau kesan yang dimiliki oleh penulis paragraf tersebut. Jadi pada seumpamanya yang teks deskriptif yang subjektif ini berdasarkan kesan Ananda gitu, kesan penulis, kesan kita sebagai penulis yang akan menulis teks deskriptif tersebut gitu. Kemudian yang kedua ada teks deskriptif spatial. Nah, ini dalam teks ini objek yang dijelaskan berdasarkan ruang dan waktu berupa benda, tempat, ruang dan lain sebagainya. Nah, jadi kepada Ananda yang memang ingin membuat teks deskripsi seperti ruang, benda, tempat atau hal yang lainnya, nah Ananda berarti masuk pada jenis teks deskriptif spatial. Kemudian yang terakhir ada teks deskripsi objektif. Nah, teks deskripsi objektif ini menjelaskan mengenai objek yang digambarkan apa adanya berdasarkan keadaan objek yang sebenarnya. Jadi Ananda pada teks ini akan menyampaikan sebenar-benarnya data yang Ananda dapat pada teks tersebut. Jadi tidak ditambah-tambahi ataupun tidak dikurang-kurangi. Jadi sesuai ataupun berdasarkan keadaan objek yang sebenarnya. Baiklah, kita sudah sampai pada akhir materi. Tadi kita sudah membahas 7 materi tentang teori yang telah Ibu sampaikan mengenai teks deskripsi. Nah, jadi kepada Ananda diharapkan tadi sudah mencatat ya poin-poin pentingnya ataupun yang diperlukan dalam teori yang Ibu jelaskan tadi. Nah, sampai pada tahap ini silakan kepada Ananda yang ingin bertanya, nanti disiapkan pertanyaannya, kemudian bisa dikirimkan ke Ibu supaya pertemuan selanjutnya akan kita bahas mengenai apa yang belum Ananda ketahui. Nah, seperti itu ya. Kemudian hasil dari pembelajaran kita hari ini adalah yang terakhir kita akan mengadakan latihan. Jadi Ibu akan memberikan latihan kepada Ananda semua tentang teks deskripsi ya. Jadi tugas kepada Ananda semua adalah diharapkan kepada Ananda agar dapat membuat satu ataupun sebuah contoh mengenai teks deskripsi. Nah, tugas ini akan dikumpulkan pada minggu selanjutnya ya. Nanti kita akan bahas bersama apa saja kelebihan dan kekurangan dari teks deskripsi yang telah Ananda jelaskan. Jadi jika ada pertanyaan silahkan kirim nanti ke Ibu. Minggu depan akan kita bahas sekaligus dengan tugas yang akan kalian serahkan minggu depan ya. Baik, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga pembelajarannya dapat diterima ataupun dipahami oleh Ananda semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.